Dinas Pertanian Deli Serdang salahkan petani. Di tengah pandemi virus corona yang merusak perekonomian dunia, tampaknya sangat dirasakan para petani melon di Dusun 5 Kali Tawang Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Pasalnya di saat Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, melalui unit pelaksana teknis mengimbau petani-petani melon yang ada di Dusun 5 Kali Tawang Desa Naga Timbil Kecamatan Tanjung Morawa agar menerapkan pola tanam serentak, hal itu untuk mengantisipasi serangan hama yang berdampak pada produksi panen nantinya yang terkesan menyalahkan petani. Kita sudah turun ke lokasi melihat kondisi tanaman melon yang luasnya diperkirakan puluhan hektar di Dusun 5 Kali Tawang Desa Naga Timbul dan melakukan sosialisasikan melalui kelompok tani dengan merumuskan program dan pola tanam dan perburuan hama melalui tenaga penyuluhan di sentra-sentra pertanian, kata Jaharudin Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Tanjung Morawa kepada media ini saat ditemui di lokasi pertanian Jumat tanggal 18 Juni tahun 2020. Jaharudin yang didampingi Irma Beru Siregar selalu petugas pengeluhan lapangan Desa Naga Timbul dan Kasirait selaku Pop PHP Kecamatan Tanjung Morawa serta Ketua Gapoktan dan Ketua Kelompok Tani dan sejumlah petani melon lainnya mengatakan, penanaman melon secara acak dan perburuan hama tidak serentak yang menjadi kendala utama di Kecamatan Tanjung Morawa, tidak memberikan dampak positif bagi tanaman melon serta tanaman lainnya. Hama tanaman melon, padi, timun dan tanaman lainnya akan berpindah ke lokasi lain saat petani melakukan perburuan di lokasi tertentu. Dan demikian seterusnya, sehingga tidak efektif, kata Jaharudin Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas Pertanian Kecamatan Tanjung Morawa. Ia mengatakan, Dinas Pertanian hanya sebatas memberikan imbauan untuk mengikuti program, karena tidak punya wewenang untuk memberikan sanksi. Aku UPT, BPP, Kostra Tani Tanjung Morawa. Saya bicara dari latar belakang dulu ya. Ini dulu lahan di Tawang ini adalah bekas lahan sawah. Kemudian adanya animo masyarakat dan pihak ketiga membantu masyarakat dalam hal pengembangan melon. Ternyata tanaman melon ini lebih menguntungkan. Dan di sini sudah lebih dari 10 tahun, saya rasa 15 tahun sudah ada yang di petani tanam melon. Semangka, melon, semangka, timun, itu terus menerus. Sebelumnya kami sudah sampaikan ke masyarakat petani di sini juga, bahwasanya tanaman melon dan semangka ini kalau bisa dirotasi supaya tidak terus menerus, itu yang pertama. Karena kita menjaga adanya OPT pengganggu tanaman yang mungkin tetap ada di situ secara endemis. Jadi saat tertentu mungkin dia bisa berkembang seperti sekarang ini, curah hujan yang cukup tinggi, kurang lebih 2-3 minggu akhir ini, maka berkembanglah penyakit virus kuning dan embun bulu ya. Jadi itulah akibat daripada terus menerusnya pertanaman ini. Dan kemudian kami juga sudah menganjurkan supaya pertanaman ini dilaksanakan secara serentak. Ternyata tanaman saat ini bervariasi, masih ada yang baru tanam pun. Jadi tanaman yang pertama tanam kurang lebih 20 hari sampai sebulan yang lalu, itulah yang terserang. Tanaman belakangan aman, mudah-mudahan aman. Nah, jadi kalaulah memang apa yang kami sarankan itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat, bersinergi semua, saya yakin itu bisa ditanggulangi. Nah, kemudian yang berkaitan dengan melon di sini, memang Dinas Pertanian Deli Serdang belum pernah mengulurkan bantuan karena memang ya. Enggak sentralnya. Tidak sentra pengembangan melon, sehingga kami tidak pernah mengusulkan bantuan-bantuan melon untuk masyarakat di sini. Tapi kami tadi sudah berbicara bersama koordinator POPT, membicarakan kepada Dirjen Horti supaya tahun-tahun yang akan datang dianggarkan untuk Deli Serdang khususnya bantuan melon ini sehingga petani di sini bisa tertolong. Saya rasa itu ditambahi dari Bapak POPT. Kesempatan itu sejumlah petani melon dan petani lainnya di Kecamatan Tanjung Morawa mengaku terpaksa menanam melon dan padi, timun dan tanaman lainnya sesuai keinginan sendiri untuk memenuhi hidup keluarga, karena tidak bisa membiarkan lahan kosong untuk menunggu waktu tanam serentak. Apalagi kami para petani melon di daerah ini kebanyakan bukan pemilik lahan melainkan disewa bayar panen.
Seharusnya Dinas Pertanian memberikan support kepada petani atas gagalnya panen, malah mereka datang menyalahkan atau memojokkan petani, ungkapnya. Sudah lama kami melakukan penanaman melon di daerah ini namun belum pernah terlihat batang hidung petugas penyuluhan lapangan memberikan penyuluhan maupun sosialisasi bagaimana caranya bercocok tanam, ujar sejumlah petani melon saat ditemui di tempat terpisah. Deli Serdang, Sumatera Utara. Bernap Ginting memberitakan.